Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan praktikum kita. Masih kita mempelajari penggunaan fungsi indeks. Kali ini dengan kasus yang lain, di mana kita akan mencoba membuat semacam transkrip nilai untuk mahasiswa ya, dengan menggunakan fungsi indeks dikombinasikan dengan data validation dan fungsi lookup. Nah, di sini ada satu data ya, rekap nilai mahasiswa. Memang di sini hanya ada 5 mahasiswa saja, tapi anggap saja ini misalnya banyak gitu ya, asumsikan banyak ya. Nah, tabel yang berwarna biru ini anggaplah ini semacam database yang menampung keseluruhan nilai mahasiswa ya untuk semua mata kuliah. Nah, di sini di kasus kita ada 9 mata kuliah, mahasiswanya ada 5 ya. Memang sedikit, tapi asumsikan banyak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan satu trik ya. Ini kalau misalnya mahasiswanya jumlahnya banyak, puluhan atau ratusan misalnya ya, ke kanan ini datanya, ini akan merepotkan kita untuk melihat tampilan data ya. Nah, ada satu trik untuk memudahkan kita dalam melihat tampilan data per mahasiswa, yaitu dengan menggunakan fasilitas phrase bands ya, yang ada di Excel. Caranya adalah misalnya akan kita kunci kolomnya itu adalah kolom mata kuliah ya. Nah, yang akan kita kunci kolomnya adalah kolom mata kuliah. Maka yang harus ditandai kolomnya itu adalah satu kolom di sebelah kanan kolom mata kuliah, yaitu kolom SKS. Caranya klik di kolom ini, SKS ini kolom D ya. Klik tepat di kolom D di sini. Nah, di sini, sehingga semua kolom D ini terseleksi. Setelah itu klik menu view ya, kemudian Anda temukan di sini ada phrase bands, kemudian klik ya. Nah, setelah itu kita tinggal bisa digulung dengan scroll atau dengan panah di keyboard bisa juga ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi tinggal geser panahnya ke kiri ke kanan ya, maka kolom mata kuliah itu kan terkunci, sehingga ini akan memudahkan kita melihat data nilai per mahasiswa. Atau bisa diterapkan juga pada tabel-tabel yang lain yang kolomnya banyak gitu ya. Nah, baik, itu kemudian kita lepaskan lagi ya, ini sekedar untuk diketahui saja. Cara melepaskan kuncinya adalah ya di blok lagi kolom D nya, kemudian phrase band, unphrase bands ya. Nah, udah hilang ininya, kuncinya. Berikutnya kita lanjutkan ya. Bagaimana sudah saya sampaikan tadi, kita akan menyelesaikan kasus pembuatan rekap nilai mahasiswa dengan menggunakan fungsi indeks ya. Nah, datanya seperti ini, dan kita membutuhkan satu tabel bantu sebelumnya ya. Kita siapkan dulu tabel bantunya, ada di sebelah kanan tabel. Di sini tabel bantu ini berisi kolom NIM, nama, dan nomor kolom. Baik, kita isi dulu ya. Untuk NIM dan nama sudah ada datanya di tabel yang berwarna biru ini, bisa kita copy langsung, kita putar tabelnya ya, dari horizontal menjadi vertikal. Baik, kita blok, kita copy, kemudian tempatkan di sini ya, di sel L6 ya, kalau punya saya ini. Nah, kemudian di paste spesial transpose ya, sudah ya. Nah, berikutnya lagi nomor kolomnya. Ini sudah saya berikan angka-angka yang berwarna kuning ini ya. Mahasiswa pertama itu mulai kolom keempat, kolom 4 sampai kolom 8. Kita copy dan kita putar saja di sini ya. Ya, sudah ya. Ya, baik, sudah siap tabel bantunya. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan NIM. Jadi kontrol tampilannya nanti kita pilih tampilan transkrip nilai mahasiswa berdasarkan NIM yang kita munculkan atau kita panggil di sini ya. Nah, caranya adalah kita gunakan fasilitas data validation. Sebelumnya tempatkan pointer di sel H21 karena di sini hasil data validation akan dimunculkan. Setelah itu klik menu data ya.
kemudian data validation list ya, allow ini list, kemudian search-nya kita klik ya, merahnya itu kita klik, kemudian name-nya ya, name-nya bisa mengambil name yang ini atau name yang ini, sembarang sama saja. Misalnya kita ambil yang ini ya, kita seleksi, kemudian kita klik dan kita tutup dialog box-nya. Nah, sehingga name-nya sudah bisa dimunculkan untuk semua mahasiswa ya. Kita munculkan salah satu. Nah, berikutnya nomor kolom. Nomor kolom itu ada di tabel bantu di sini ya. Nah, kita akan masukkan nomor kolom ini dengan menggunakan fungsi lookup. Di mana fungsi yang kita gunakan adalah fungsi plookup ya, karena tabel bantunya berbentuk vertikal. Plookup, kemudian name ini menjadi penghubung, kita klik, kemudian titik koma, kemudian blok semua tabel bantu, tidak perlu diabsolutkan karena kita tidak mengcopy hasilnya ke baris yang lain. Setelah diblok titik koma 3 titik koma false. Ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang kalau kita klik name, maka nomor kolom akan menyesuaikan ya. Jadi tiap kali name kita rubah ya, nomor kolom akan menyesuaikan. Nah, berikutnya di bawah ini nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa bisa kita munculkan dengan menggunakan fungsi lookup ya, sama dengan p lookup, yang menjadi penghubung adalah name yang ini, titik koma, kemudian blok semua tabel bantunya. Oh, tidak perlu semua ya, cukup sampai kolom kedua saja ya. Setelah diblok titik koma 2 titik koma false ya, tekan enter. Nah, hasilnya muncul ya, nama mahasiswanya mengikuti perubahan name di kontrol tampilan ya, seperti ini. Nah, sudah. Berikutnya name, untuk name mahasiswa mengikuti di kontrol tampilan saja, jadi kita tidak perlu masukkan rumus yang panjang, cukup masukkan sama dengan, kemudian klik sel H21 maaf, sama dengan H21. Jadi kalau di sini berubah ya, name yang di sini juga berubah. Nah, sudah ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan nilai huruf ya. Nilai huruf, kita akan masukkan nilai huruf ini dengan menggunakan fungsi indeks ya. Kita masukkan rumusnya sama dengan indeks ya. Setelah itu kita blok semua tabel data yang berwarna biru ya, karena ini kita anggap sebagai database ya. Database-nya yang berwarna biru ini. Nah, setelah itu kita harus absolutkan. Kenapa diabsolutkan? Karena nilainya akan kita copy ke baris yang lain. Jadi kita kunci dulu tabel data yang berwarna biru ini setelah kita blok ya, F4 titik koma. Setelah itu kita masukkan nomor baris. Nomor barisnya yang mana? Nomor barisnya kita klik yang ini ya, sel A9, tepat pada baris mata kuliah agama ya. Dan tidak perlu diabsolutkan karena kita akan copy ke bawah. Jadi kalau kita nanti ingin menampilkan nilai mata kuliah Pancasila, maka angkanya akan menyesuaikan, berubah angka 5, 6 dan seterusnya. Jadi tidak perlu diabsolutkan. Titik koma, kemudian untuk nomor kolom diklik nomor kolom yang ini, yang di sel H19 ya, H19. Nah, kemudian H19 ini harus diabsolutkan. Diabsolutkan, tekan F4, setelah itu kurung tutup. Nah, sudah ya. Berikutnya tinggal kita copy. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bisa dicek ya, coba dirubah apakah nilai hurufnya berubah. Nah, seperti ini. Dan bisa dibandingkan dengan database ya, apakah ini dengan di database beda gitu ya. Tapi saya sudah bandingkan ya, hasilnya sama gitu ya. Jadi setiap kali perubahan di kontrol tampilan kita lakukan untuk name ya, maka data-data yang lain menyesuaikan, baik nomor kolom, nama mahasiswa, name-nya maupun nilai hurufnya. Berikutnya untuk kolom nilai angka. Nah, di sini kita masukkan saja fungsi logika ya. Dimana kalau nilainya A itu 4, kalau B itu 3, kalau C itu 2, kalau D 1 dan kalau E itu 0 ya. Ya, sekalian mengulang fungsi logika lagi ya.
sama dengan if, kemudian klik sel nilai atau D29 sama dengan titik koma A sama dengan kutip A kutip titik koma, kalau A itu nilainya 4. Nah, selesai untuk yang A. Berikutnya kita lanjutkan dengan yang B. If lagi ya. If sel nilai huruf atau D29 sama dengan B kutip B kutip, maka nilainya 3, koma, if lagi, jika sel nilai sama dengan A, B, K ya, K, kutip, kalau C maka 2, koma, if lagi, kalau nilai huruf sama dengan D, kutip, K1, titik koma, yang selain daripada itu kita masukkan 0. Kemudian kurung tutup 4 kali ya, karena ada 4 if. Nah, sudah. Berikutnya tinggal di copy. Nah, sudah selesai. Berikutnya untuk SKS itu tidak perlu rumus khusus, cukup sama dengan ke sini ya. Sama dengan sel D9. Ya. Nah, kemudian di copy saja sampai ke baris yang terakhir. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kolom yang terakhir nilai kali SKS, kita kalikan saja. Nilai angka dikalikan dengan SKS. Ya, kemudian kita copy. Ya, berikutnya kita totalkan SKS dan nilai kali SKS. Kita jumlahkan. Nah, sudah selesai. Oh ya, ini kalau punya saya sudah. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, sudah selesai untuk tabelnya ya. Jadi sudah ketemu ini nilai huruf, nilai angka, nilai kali SKS untuk setiap mahasiswa. Jadi tinggal dirubah-rubah saja. Ya. Semuanya berubah gitu ya, mengikuti setting di kontrol tampilan. Berikutnya kita menghitung IPK. IPK ini rumusnya nilai kali SKS, total nilai kali SKS dibagi total SKS. Jadi tinggal dibagikan saja. Klik ini total nilai kali SKS, yang ini ya, sel G38 dibagi dengan sel F38. Nah, desimalnya bisa diatur di sini ya. Ini untuk menambah desimal dan mengurangi desimal. Biasanya untuk IPK itu menggunakan 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, terakhir kita memasukkan nilai apa? Tinggal memasukkan rumus ya berupa fungsi logika untuk menampilkan predikatnya. Nah, untuk memudahkan memasukkan rumus, di sini saya masukkan ketentuannya ya. Kalau kurang dari 2 itu tidak memuaskan. Kalau kurang dari atau sama dengan 2,75 itu memuaskan. Kalau kurang dari 3,5 sangat memuaskan. Kalau lebih dari atau sama dengan 3,5 predikatnya cum laude ya. Jadi kita perlu memasukkan di sini 4 fungsi logika. If-nya 3 ya. If-nya 3 kali gitu. Kita masukkan if sama dengan if ya, jika sel IPK atau D40 kurang dari 2 titik koma kutip, kalau kurang dari 2 itu tidak memuaskan, kutip ya, titik koma, if lagi, jika ya sel IPK atau D40 kurang dari sama dengan 2,75 titik koma kutip memuaskan, koma, if lagi, jika sel IPK kurang dari 3,5 koma kutip sangat memuaskan, kutip titik koma kutip lagi cum laude,
kurung tutup 3 kali. Nah, sudah selesai. Ya. Jadi sekarang untuk menampilkan transkrip mahasiswa, ya, transkrip untuk semua mahasiswa kita tinggal mengaturnya di sini, dan semuanya akan berubah menyesuaikan, ya, kontrol tampilan berupa NIM yang kita rubah, ya, di sini. Jadi setiap NIM-nya dirubah maka akan tampil transkrip nilai untuk NIM mahasiswa yang ditampilkan di kontrol tampilan. Ya, demikian ya.